Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Palu. Yang saya hormati pemateri kita Ibu Rohayati SPDSD. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Baiklah, sekarang kita akan berkumpul di sini untuk melaksanakan acara atau mengadakan acara diseminasi budaya TIF yang ada di komunitas Senam Smart di SDN 06 Palu. Ya, baiklah untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk saja langsung kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Upik Srihartini. Kepada Ibu, silakan waktu dan tempat. Terima kasih atas waktu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru yang alhamdulillah telah hadir bersama kita pada pagi menjelang siang ini. Kemudian juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan semuanya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan kelas 6 ini, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan atau tentang diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu kita, Ibu Rohayati, itu sebagai guru TGP Angkatan 11 dari SD 06 Palu. Kemudian salam giring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersama-sama kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohayati selaku guru TGP ya, guru gerak dari SD kita, itu SD 06 Palu, bahwa dengan kegiatan ini kita telah bersama-sama istilahnya menggerakkan komunitas belajar sekolah kita, yaitu komunitas Senam Smart, yang mana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini memang kita harus melaksanakan kegiatan di sekolah kita ini. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya merasa bersyukur, istilahnya bisa memberikan masukan dan pengetahuan nantinya kepada kita semuanya. Jadi untuk kegiatan ini nantinya mari sama-sama kita ikuti Bapak dan Ibu guru semua, mulai dari awal kegiatan sampai akhir nantinya. Karena ini kegiatan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, itu tentang yang judulnya itu tentang disiplin positif. Jadi dengan adanya materi yang disampaikan oleh Ibu Roha nantinya, semoga bisa menambah pengetahuan kita. Dan ini saya sampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan kita seperti ini bukan hanya tujuan kita, seperti kita ketahui sekarang ini kita dituntut untuk mendapatkan sertifikat. Jadi lebih daripada itu juga akan menambah pengetahuan dan wawasan kita, sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan untuk pengembangan kompetensi bisa kita lakukan dilaksanakan di sekolah, di kelas. Itu tujuan sebenarnya Pak dan Ibu. Jadi jangan kita istilahnya salah anggapan kita ikuti semua pelatihan, kita banyak dapat sertifikat, sementara perubahan di kelas tidak ada kita lakukan. Itu sama juga samanya kita tidak istilahnya tidak berhasil kita. Jadi pengembangan diri yang kita lakukan ini, saya berharap bukan hanya sekadar istilah mendapatkan sertifikat untuk pengisian PMN kita, ya, untuk pemilihan HK kita, tapi bagaimana kita mampu ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa kita terapkan di kelas kita ketika kita mengajar, sehingga nanti ada perubahan kita dalam mengajar anak-anak kita di kelas. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nantinya acara ini berjalan dengan lancar sampai di akhir kegiatan.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SD 06 Paluh yang dilakukan oleh Kombes 6 Semat dengan resmi saya buka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita, khususnya di komunitas Senam Smart. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu diseminasi budaya positif. Nah, dengan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan ini, mungkin Bapak Ibu akan terbuka pikirannya bagaimana selama ini kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, khususnya dalam memberikan hukuman, restitusi, keyakinan kelas, macam-macam yang nanti ada di sini. Jadi apa-apa saja poin-poinnya yang akan kita bahas, nanti Bapak Ibu boleh ikuti. Nah, sebelum itu kita akan ice breaking dulu sebelum memulai acara ini ya Bapak Ibu. Ice breaking di sini langsung saya ambil dari video yang sudah saya sediakan. Kita boleh mengikuti gerakan-gerakan yang ada di sini. Boleh berdiri ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita ikuti gerakan yang ada di sini nanti. Nah itu boleh diikuti ya. Terima kasih sudah melakukan ice breaking yang kita buat barusan ya kan Bapak Ibu. Karena ice breaking ini perlu untuk kegiatan dalam setiap dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain atau dalam belajar juga seperti itu. Untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita supaya belajarnya lebih rileks lagi. Oke, hari ini saya mulai masuk dalam materi yang pertama, yaitu konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini yang pertama sekali yaitu bahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan manusia. Yang paling pertama yang ingin saya sampaikan
Di sini bisa kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana kebanyakan pada saat ini kita masih menggunakan sistem teacher learning, artinya berfokus pada guru. Tidak ada kebebasan untuk anak-anak dalam belajar. Nah, paradigma itu yang harusnya kita ubah agar sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian di sini miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Kebanyakan ilusi mengontrol murid itu kita bisa lihat ya. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kerjakan, cepat. Nah, kebanyakan kan kita seperti itu ya. Tapi kenyataannya itu miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Itu tidak bisa kita laksanakan. Sesuatu memilih tidak melakukannya walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya murid tadi itu bersedia saja dia kita atur-atur. Jadi itu kan hak kita, karena kita lebih berkuasa di dalam kelas. Jadi mereka itu tenang aja, tetapi mereka itu merasa tidak nyaman sebenarnya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi setiap perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kebanyakan kan kita ditutup di kelas menginginkan apa yang kita inginkan saja, tanpa kadang menyadari memikirkan apa yang dirasakan oleh murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Masih dalam miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah merupakan karakter. Nah, di sini artinya kita sering nih membuat murid itu merasa bersalah. Tadi kamu datang terlambat. Apa aja kegiatan kamu di rumah tuh? Ngapain jadi orang tua kamu di rumah tuh? Seolah anak tadi tuh merasa ini salah saya. Ini memang perbuatan saya. Nah, itu juga salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kan peran kita sebagai orang dewasa. Jadi seolah-olah karena kita yang lebih berkuasa, kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Kita ngatur. Nah, gitu ya, kita mengatur-ngatur. Nah, jadi miskonsepsi ini yang harus kita tinggalkan perlahan-lahan supaya menjadi lebih baik dalam kegiatan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ini terlalu kecil. Belum bisa nampak juga ya. Nah nih, stimulus respon itu realitasnya kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Berperilaku dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain juga. Pemaksaan terhadap rujukan yang gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya itu di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu perbedaannya ya. Ini stimulus respon dan di sini teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol. Iya, kita yang bisa mengontrol diri kita di sini ya. Jadi tidak ada orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Begitulah yang dirasakan oleh anak-anak kita tadi itu. Cuma dirinya yang bisa mengontrol diri dia sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa juga mengatur orang lain.
Nah, di sini dia ini yang paling sering kita lakukan tentang budaya positif, disiplin positif. Disiplin positif ini yang setiap hari kita lakukan, yang terdapat dalam visi misi kita, yang sudah tercantum dalam visi misi kita. Ini ada hubungannya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu dengan visi misi itu semuanya berkesinambungan. Di sini dikatakan disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Tujuannya adalah, di sini tujuan kita sebagai guru menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan kita? Di situ contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Untuk sekolah itu program belajar Pancasila. Kan nilai-nilai kebajikan tuh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, untuk yang program PYP-nya, sikap murid yaitu toleransi, saling hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, dan kalau sama yang kreativitas juga ada percaya diri. Di keterampilan hidupnya atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Nilai kebajikan ini yang akan dimasukkan dalam keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu dia pakai analisis juga, nggak langsung kita sebutkan apa saja. Ada bahasa yang negatif dan ada yang bahasa positif. Untuk membuat keyakinan kelas ataupun peraturan kesepakatan itu menggunakan bahasa-bahasa yang positif, yang tidak sembarangan asal ditempel, dan cara pembuatannya juga bersama dengan peserta didik. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Kemarin nih saya belajar, saya kira motivasi ini sering sekali kita terjadi di dalam diri kita ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kan bagaimana caranya supaya kita nyaman dari suatu masalah? Ada jalan keluarnya menurut kita sendiri yang perlu kita hindari. Di sini ternyata ada pun salah satu motivasi yang terdapat dalam yang saya sebutkan ini dimiliki oleh peserta didik kita, itu sudah bagus ya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Jadi ini sudah tak baik kita lakukan karena posisinya paling rendah dari tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tapi jika anak murid kita melakukan yang ini sudah kita hargai juga. Artinya dia telah memiliki motivasi dalam diri dia. Tak apa-apa kita ikuti, tapi nanti perlahan kita ajak dia ke arah yang lebih baik lagi ya, yang internalnya lagi. Nah, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi, kebanyakan kan kita nih memberikan motivasi sama anak-anak yang belajar tuh, kerjakan nak, nanti ibu kasih permen. Kerjakan nak, nanti ibu kasih hadiah bintang. Nah, itu ternyata masih dalam motivasi satu tingkat dari yang pertama tadi. Jadi itu tak boleh juga, harus kita dalam kurangi juga hal-hal kayak itu tuh. Memberikan penghargaan tuh rupanya salah Bapak Ibu. Kan selama ini kita buat gitu ya kan? Siapa yang siap ini nanti ibu kasih bintang. Nah, itu rupanya masih motivasi salah satu tingkat dari yang pertama tadi. Nah, bagaimana yang sebenarnya motivasi yang perlu kita buat? Inilah dia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya orang dengan
belajar. Nah itu kan motivasi tuh, tanpa ada imbalan. Jika saya mengerjakan PR, berarti guru saya tak marah, atau guru saya tidak ditegur. Jika saya berpakaian rapi, mungkin saya lebih ganteng. Nah seperti itu. Jadi kalau kita paksa dengan penghargaan, sampai kapan anak kita memiliki motivasi yang menjadi dirinya sendiri? Jadi dia masih tergambar dengan aturan orang lain. Jadi anjurannya atau permintaannya, kita disarankan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ini ganteng, saya ini pintar, saya harus datang tepat waktu, saya harus menjadi siswa yang disiplin. Motivasi itu jadi tanpa unsur paksaan atau penghargaan yang kita buat. Itu tadi. Kemudian kita masuk dalam identitas. Masih nilai-nilai kebajikan ya. Identitas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah di sini ini harus sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu, karena kebanyakan kita nih membuat seperti ini. Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi, ya, iya kan? Itu hukuman anak itu kena mental. Datang si Budi terlambat, terlambat terus. Jadi tadi yang masuk tadi itu dia kena mental dengan kawan-kawan yang menyaksikan. Jadi kita tak tahu selama ini bahwa itu adalah hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Sesuatu harus terjadi, kemudian restitusinya merupakan pilihan. Nah, nanti kita akan belajar tentang restitusi, apa masalah kasus-kasus yang dihadapi anak tanpa memberikan hukuman, konsekuensi yang ada, kita tahu gitu. Jadi apa caranya? Nanti saya akan berikan pandangannya kepada Bapak Ibu ya. Di sini kita lanjut lagi ke dalam kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini yang ada di dalam ini yang sebenarnya diinginkan oleh anak-anak didik kita. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kita masukkan ke dalam materi pembelajaran kita. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan. Ini harus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Bukan artinya meskipun ada modul ajar, tapi hal-hal ini kita tanamkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita masuk dalam 5 posisi kontrol guru. Di sini kebanyakan kita sebagai penghukum. Ya mungkin sebelum kita belajar memang saya awalnya menyampaikan sama fasilitator saya, memang kebanyakan saya itu ke arah penghukum. Ternyata itu salah. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru, di sini guru ya, ini orang ada guru. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu selalu salah. Kan sering nih ya, ini pasti masih banyak kita gunakan. Ini yang harus kita kurangi ya Bapak Ibu. Posisi kontrol yang ini kita harus hilangkan sebagai penghukum. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini kita bisa melihat pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Itulah. Kamu ini kan tadi terlambat. Gimana kamu terlambat terus? Gimana mengganggu kawan-kawan lain
ibu? Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Itu anak kelas berapa? Setiap hari datang terlambat. Nah ini sebagai teman posisi kita di sini. Nah yang tadi kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman. Nah ada lagi sebagai pemantau. Ini pemantau ini melihat ini ngecek siapa yang datangnya terlambat. Pertanyaannya di sini dikatakan, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau ini kayak sama dengan memata-matai anak tuh ya. Jadi apa kalau kamu datang terlambat tuh? Apa yang mau kamu buat lagi? Bisa kamu berubah, bisa kamu lakukan. Nah itu posisi pemantau tadi. Jadi udah ada 4 posisi kontrol tadi. Nah ada satu lagi, nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Ada satu lagi yaitu sebagai manajer. Ini yang diharapkan. Seorang guru harus bisa menjadi seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, gitu. Nah, pada manajer ini bersifat membangkitkan semangat murid, tak memaksa. Kita biarkan dia menjawab pertanyaan tanpa adanya hukuman atau konsekuensi yang kita buat. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi dia bisa terbaca sendiri pikirannya. Nah, sebelum ini saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik kita di kelas? Ada yang bisa menceritakan apa? Pak Kobul, buat apa selama ini ada dari 5 posisi kontrol guru? Apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah Bapak sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai penghukum? Ibu Esma sebagai apa, Bu? Sebagai teman sudah dilaksanakan, sebagai manajer mungkin ya, Pemantau. pemantau pun ya. Iya. Ibu Esmawati sudah membuat posisi kontrol gurunya dia sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, banyak di antara kita juga rata-rata kayaknya sebagai pemantau, rata-rata sebagai teman ya. Kita rangkul anak-anak kita. Tapi yang di sini posisinya kita diharapkan sebagai manajer. Kita mulai berubah. Kita harus bisa berubah bahwa kita sebagai manajer untuk anak-anak kita. Nah, untuk PJOK macam itu juga. Kita harus bisa sebagai manajer. Kita tak seharusnya baju mereka kau kemana nih? Besok tak pakai lagi. Nah, itu udah bisa lah kita kurangi. Kita jadi manajer. Yang kurangi mantap. Kalau kurang tuh hebat nih. Guru-guru SMA sama Palu memang mantap. Dan bisa mengikuti. Ini tadi guna saya menyampaikan materi-materi ini. Mungkin Bapak Ibu banyak kan. Pertama kali saya belajar memang terkaget-kaget saya lihat materinya. Mak, awak sebagai penghukum rupanya selama ini. Awak sebagai pemantau. Tapi tak salah ya pun setelah belajar ini haruslah kita mulai diri kita sebagai manajer untuk anak-anak ya. Ini ibu apa nih? Tepuk tangan lah dulu untuk ibu kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar dari kelas 3. Kemarin saya ada langsung ke rumah siswa karena siswa itu dalam 1 minggu ada liburnya. Jadi saya penasaran apa pasal siswa ini. Apakah ia sakit atau bagaimana? Memang ia keluarga dekat dari saya, tapi saya ingin tahu lebih jauh bagaimana anak ini di rumah.
Jadi saya datang ke rumahnya, langsung saya datang ke rumahnya. Saya assalamualaikum, langsung tanya si anak tadi. Langsung aturnya bilang, anakku sekolah. Tapi tidak sekolah anak itu, tidak sekolah. Mana anak itu? Ya, rupanya itu main HP di atas tempat tidur. Ini ada anak main HP di atas tempat tidur. Jadi tersebut kaget melihat saya datang. Sebelumnya itu Purana saya udah pantau sama kakaknya. Kakaknya bilang adiknya lagi sakit, tapi sakit saya tak puas. Saya pantau rumahnya, terjumpa dia sedang main HP, lampunya lagi bekerja. Terus saya ngobrol sama anak itu, bagaimana nih Ozan? Dan sakit, tapi ternyata main HP. Tak bagus begini Ozan. Tugas kita yang pertama adalah jadi saya komunikasi dengan anak tersebut, insya Allah. Nah itu ini udah sekolah Bu, sedikit banget. Ibu sebagai apa? Pemantau. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ramna, memang bagus sekali. Berarti Ibu ini sudah juga menerapkan sebagai manajer. Ya, dia menanyakan langsung permasalahannya, mau jadi apa lagi Ojan? Kalau kamu tak sekolah kan itu ya Bu. Ya, memang bagus ya, luar biasa. Seperti itu memang harus kita, memang betul tuh Bu. Kalau dilihat dari tugas dan peran seorang guru, ada nilai dan peran seorang guru itu kita berat. Menjadi seorang guru itu sangat berat. Kita tertekan batin kita dibuatnya Bu. Memang luar biasa kita menghukum tak boleh. Kata-kata kasar membentak tak boleh, mematikan kreativitas anak, membuat anak tertekan. Sementara itu tadi dukungan orang tua dengan kita tuh masih kurang ya kan bantuannya. Karena apa? Orang tua masih selalu menganggap bahwa pendidikan itu hanya di sekolah. Antarkan anak ke sekolah, nah aman lah kita kerja lah, cari makan, nanti balik lagi, besok apa, gitu lah seterusnya. Jadi apa peran kita sebagai guru? Itu tadi mengajak, menuntut bagaimana seorang siswa tadi supaya terbuka hatinya untuk datang ke sekolah. Usaha yang dilakukan oleh Ibu Ramna itu sudah sangat bagus. Itu mungkin bisa lah jadi contoh untuk kami nanti yang punya masalah seperti itu juga ya. Ya Bu Ramna. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya di sini keyakinan kelas, manajer. Nah di sini ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya tanya lagi nih, Bu Uci, disorot ya kan? Bu Uci dalam kegiatan PJOK, mempelajari PJOK tuh biasanya Bu Uci itu buat peraturan kelas atau kesepakatan dalam belajar? Biasanya peraturan. Masih peraturan. Ya, di sini katanya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Bu Uci buat peraturan. Nah, ini tadi kenapa kita menghilangkan kata-kata peraturan, kita masukkan dalam keyakinan atau kesepakatan? Karena peraturan itu sifatnya mengatur. Jadi anak yang diatur itu akan berdampak lebih melawan, membangkang. Nah, gitu. Nah, jadi peraturan inilah yang sebenarnya kita ganti dengan kesepakatan atau keyakinan. Peraturan siapa yang buat? Awal, guru yang buat peraturan. Anak kan tinggal mengikuti. Nah, bagaimana dengan kesepakatan? Kesepakatan itu kita buat bersama murid. Jadi apabila telah terbentuk kesepakatan dengan keyakinan kelas yang kita buat, maka mereka pasti akan mengikuti apa kata hatinya. Tadi kan kita sama-sama nih. Ini seperti keyakinan kelas 6 nih, datang tepat waktu di sekolah. Itu bukan saya yang buat, tapi kesepakatan antara saya dengan murid. Datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kalau saya buat peraturan, hadirlah sesuai dengan waktu yang Ibu berikan. Jika terlambat, ada sanksi. Itu peraturan. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena peraturan itu sifatnya seolah-olah memaksa. Jadi tadi itu
Itu adalah pendapat kita sendiri. Kemudian di sini ada lagi namanya, nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu yang belum buat nih, siapa yang belum ada keyakinan kelas di kelasnya? Pak Didi tidak ada keyakinan atau peraturan? Nah, kesepakatan itu nanti lama-lama dibentuk ke keyakinan. Kita sepakati dulu, baru kita yakinkan. Nah, keyakinan itu akan dipantau bertahap. Jadi tak sembarangan kita buat kesepakatan dengan keyakinan itu. Kita pantau keyakinan kelas kita tuh sesuai tak? Dijalankan nggak sama mereka keyakinan? Atau kita sendiri? Kita guru apakah mematuhi atau harus mengikuti? Harus. Jadi itu saya buat tuh, hadir tepat waktu di sekolah. Itu saya sebagai contohnya. Jika saya datang terlambat, maka saya melanggar keyakinan kelas yang kami buat. Kita ada juga konsekuensinya ya. Jadi bukan murid saja. Nah, kemudian di sini ada katanya keyakinan kelas kami itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu keyakinan. Memang harus kita kerjakan. Tak boleh kita lewatkan. Ya, saling tolong menolong satu sama lain. Jika ada teman yang kekurangan tidak punya pena, mungkin kita pancing aja apa ya keyakinan kelas kita. Nah, ini Bu. Nah, nanti dia dalam hatinya langsung mengeluarkan pena. Ini karena apa? Dia mengapai dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini Bapak Ibu yang belum buat keyakinan kelas bisa dilihat cara-caranya. Yang pertama itu bersifat abstrak. Kemudian berhubung pertanyaan yang universal dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas sebenarnya terlalu banyak. Jangan banyak-banyak. Karena penting kita mematuhinya nanti. Ini datang tepat waktu, begini, makan sesuai sampai berbaris-baris. Di antara itu pastilah ada yang dilanggar kan? Karena terlalu banyak. Buat aja 4 macam, 5 macam, tapi diyakini. Nah, itu sudah bagus, sudah berprestasi namanya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Memang tak harus guru tadi itulah yang kata Bu Uci, dan itu peraturan itu bukan anak yang buat, guru. Itu salah. Jadi kita buat kesepakatan yang mengarah ke keyakinan kelas. Kemudian lagi Bapak Ibu, kita masuk dalam segitiga restitusi. Nanti saya mau tanya nih Bapak Ibu, dari materi yang saya sampaikan ini apa yang mau Bapak Ibu kembangkan? Apa yang mau Bapak Ibu ubah dalam cara mengajar? Saya mau membuat ini lah Bu. Dan tadi saya sudah mendengar dari awal, dimulai dari budaya positif, peran guru atau materi dari awal tadi. Mungkin Bapak Ibu ingat apa yang mau Bapak Ibu kembangkan dari awal materi yang telah saya sampaikan. Segitiga restitusi ini yang berhubungan dengan sanksi kepada anak bukan sanksi sih namanya, cara mengatasi kasus-kasus yang ada pada anak. Kasus apa yang dibuat anak awal? Bagaimana selama ini kita buat kasus tuh anak terlambat kita bentak, kita marahkan. Besok terus terlambat lagi. Kadang kita cuekin, masuk anak, lantak di situ nak jadi apa? Yang penting besok berubah tuh tak bisa. Ada cara-cara mengatasinya. Nah, di sini nanti saya jelaskan ya. Ini tahap dalam segitiga restitusi di kelas. Nanti kalau datang pemeriksaan dari BGP, tadi saya sendiri nih yang mau dipantau nanti. Datang periksa saya cara belajar, bagaimana cara saya mengatasi kasus anak. Nanti saya ditanyakan, apakah betul anak itu langsung ya, ibu ini pernah nggak membuat kayak gini sama kamu? Ibu ini pernah nggak mengadakan ini di sini? Jadi dalam refleksi kemarin yang PI 2 datang tuh, anak murid itu kan ada diundang tuh. Mereka buat menjawab dengan emoji senyum, marah, sedih, dan bahagia. Nah, apakah Ibu Rohaiyati sering meninggalkan kelas mengikuti pelatihan? Jadi kan saya pandu anak-anak tadi tuh, bikin aja tidak. Ternyata salah. Kadang kan saya berangkat nih kalau kakak dia, kan saya tinggal
menjadi peserta didik. Kami sebagai orang tua menginginkan anak-anak semua begini-begini. Ada juga perlunya kolaborasi kita dengan orang tua tadi itu. Datangkan orang tua tadi itu ataupun pihak manapun, orang kesehatan, orang apapun, untuk datang menyampaikan materinya. Saya buat juga tak pernah, padahal memang pernah orang kesehatan menyampaikan materi tentang masa pubertas pada anak. Kan ada, tapi itu tadi kelalaian kita. Karena kebanyakan kita memang malas berpikir, rupanya tak pernah kita kerjakan gitu ya. Nah, berdasarkan menstabilkan identitas ini, anak yang nanti saya video kasus anak saya tunjukkan baru terjadi. Nanti saya tunjukkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu menstabilkan identitas. Anak datang terlambat. Nah, dengan santainya guru bilang harusnya seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang mencari permasalahan ini, tak perlu. Kamu berhak merasa begitu. Karena kenapa orang melakukan kasus atau kesalahan pasti ada penyebabnya. Nah, kadang kita di sini berada hanya marah-marah, tapi tak kita cari informasi penyebab. Itu namanya menstabilitaskan identitas. Yang kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Artinya di sini kita buat pertanyaan. Setelah kita buat menstabilkan identitas, masuk ke sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa seperti ini. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu. Kamu menambahkan sikap yang baru. Nah, artinya di sini boleh kamu melakukannya. Tapi hanya ini aja, nak. Janganlah nanti datang terlambat lagi. Janganlah nanti berbuat onar lagi. Nah, gitu. Yang terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Ada kita buat dari keyakinan kelas. Tiba-tiba dilanggar sama anak tuh. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, baru masuk ke dalam keyakinan kelas yang kita buat. Menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita ceritakan nih. Barulah apa yang kita percaya sebagai kelas kita atau keluarga kita? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang bagus? Dan kamu mau jadi seperti apa? Itu keyakinan kelas yang ada atau yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di sini saya buat sebuah kasus ya, Bapak Ibu boleh dilihat nih kasusnya ini. Ini banyak yang terjadi. Sama-sama kita saksikan kasus yang ada di sini. Maaf ya Bapak Ibu agak lama dia. Kasusnya ada di sini. Ini video. Ini Bapak Ibu bisa lihat kasus.
tak tahu pertanyaan apa yang saya berikan di sini ya. Iya. Alisa, selamat pagi. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini pagi ini? Kenapa? Karena datang terlambat. Sekarang kamu tahu nggak datang terlambat itu perbuatan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan. Arisa, sebenarnya datang terlambat ke sekolah itu tidak apa-apa kalau alasannya jelas. Alasan kamu kenapa datang terlambat itu jelas, itu bisa dimaklumi. Tapi ibu juga dulu pernah kok datang terlambat ke sekolah ini. Tapi kalau keseringan itu tidak baik ya. Tadi kan kamu tahu bahwa datang terlambat ke sekolah itu kan tidak baik, ya kan? Datang terlambat ke sekolah itu tidak baik dilakukan. Sekarang ibu mau tahu nih alasannya. Kamu datang terlambat itu kenapa? Karena ada tugas pagi-pagi yang dikerjakan. Kenapa PR-nya nggak dikerjakan malam? Kenapa tidak malam saja mengerjakan PR-nya? Karena lupa. Nah, sekarang kamu membuat alasan malam itu mengerjakan PR-nya lupa. Jadi sebaiknya kan kamu tahu kapan waktu mengerjakan PR. Jadi, nah sekarang ibu mau tanya lagi nih, menurut kamu kalau kita datang terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai ya kan? Di sini ibu tidak menyalahkan kamu. Mengapa kamu datang terlambat dan terlambat mengerjakan PR atau lupa mengerjakan PR di rumah? Nah, sekarang ibu mau tahu apa yang akan kamu perbaiki dari kasus yang kamu alami sekarang. Kamu harus bagaimana supaya tidak bangun terlambat lagi, tidak datang ke sekolah terlambat, mengerjakan PR, bagaimana? Sesuai waktunya. Jika ibu kasihkan tugas PR, hari ini ada PR, malamnya langsung dikerjakan, ya kan? Supaya besoknya tidak terlambat atau terburu-buru. Kamu tahu apa saja keyakinan kelas kita? Apa saja keyakinan kelas kita? Hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian bersikap apa kita? Bersikap jujur, ya, saling dan tolong menolong. Nah, kamu juga harus bisa menerapkan sikap itu, karena di dalam keyakinan kelas yang kita buat, itu ada keyakinan hadir tepat waktu ya adik saya. Jadi ibu percaya sama kamu, kalau kamu ini tidak akan mengulanginya lagi, pasti kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ibu menginginkan bahwa Arisa itu menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, anak yang mandiri, ya. Jadi untuk kedepannya ibu harapkan Arisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Tos dulu, pas. Ya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi dari awal yang telah saya sampaikan, yang sudah saya diseminasi mulai dari awal materi ya. Ini saya mau ulang nih, minta umpan balik dari Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif
konsep intinya yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya mau minta satu orang Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan tentang pemahamannya di antara ketujuh intisari atau inti budaya positif yang ingin disampaikan. Contohnya nih, ini saya kasih masukan satu. Saya Suci Wulandari, guru PJOK. Di sini saya memahami tentang posisi disiplin positif, yaitu posisi kontrol guru, yang mana selama ini saya adalah sebagai begini-begini. Nah gitu. Saya minta satu orang Bapak Ibu yang bisa menyampaikan kalian materi yang saya sampaikan. Silakan Ibu. Boleh ini nanti nampakkan ke videonya. Boleh Ibu pilih yang di antara 5 ini apa yang Ibu pahami. Ibu boleh berdiri ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esmawati, wali kelas 1. Pada materi yang disampaikan oleh Ibu Rohayati tadi mengenai konsep inti budaya positif, di sini saya telah memahami tentang disiplin positif, ya. Disiplin positif yang mana selama ini mungkin saya sudah diantaranya melaksanakan tentang guru sebagai pemantau dan juga guru sebagai teman bagi murid. Kemudian insya Allah untuk kedepannya saya akan melakukan perubahan untuk menerapkan disiplin positif ini di dalam kelas, dalam pembelajaran, dan menerapkannya sehari-hari di dalam pembelajaran. Mungkin sampai saat ini saya sudah memahaminya, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Esmawati. Karena memang kebanyakan kita bermasalah di posisi kontrol guru, ya. Karena kebanyakan di situ ada kekurangan kita. Nah, sementara yang diharapkan di situ kita sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini akan selalu membenahi diri untuk mengarah ke lebih baik lagi, supaya kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu bisa benar-benar kita terapkan menjadi seorang manajer dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan apa yang didapat atau umpan balik refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu guru, apa yang didapat dari materi yang saya sampaikan ini, diseminasi yang saya lakukan ini? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya, atau dengan cara penyampaian saya ataupun materi yang saya sampaikan ini bisa diterima atau tidak, atau kami tidak mau melakukan itu, Bu? Kami tetap aja pada prinsip kami. Ada Bapak Ibu, Bu Rana, boleh Bu Rana menyampaikan sesuatu tentang kegiatan yang saya lakukan juga? Tidak Bapak? Tentang kegiatan yang saya lakukan. Aku orang tua maju, ya. Terima kasih kepada Ibu Roha yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menanggapi yang Ibu Roha telah berikan tadi kepada kami. Memang benar, selama ini ya namanya manusia, kadang-kadang kita ada berbuat, kadang-kadang kita tidak berbuat. Tapi alhamdulillah kedepannya kita benar-benar insya Allah melaksanakan apa yang sudah diterangkan oleh Ibu Roha melalui diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat kedepannya, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Kepada Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya mengulang kembali tentang diseminasi budaya positif. Jadi tidak nanti yang bertanya-tanya apa sih diseminasi positif, budaya positif itu. Nah, di sini saya menyampaikan pemaparan tentang
positif, konsep inti budaya positif yang harus kita lakukan sebagai seorang pembelajar atau seorang guru. Jadi tadi kita udah merasa nih kesalahan kita bahwa kita adalah membuat sebagai penghukum, pemantau, teman, bahwa yang sebenarnya itu adalah sebagai manajer untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan? Apakah peraturan atau kesepakatan? Maka yang benar dilakukan itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Setiap hari boleh buat kesepakatan, setiap hari boleh buat keyakinan. Nah, kesepakatan itu setiap memulai pembelajaran itu boleh, nggak harus sama. Contohnya Bu Ade Marianti kesepakatan belajar PNS apa? Buat aja sendiri kesepakatan di kelasnya. Kita tidak boleh bermain, kita harus tertib. Itu kesepakatan mereka yang harus dipatuhi satu hari itu. Besok PJOK buat lagi kesepakatannya. Nah gitu. Jadi untuk keyakinan kelas kita yang udah menjadi wali kelas, boleh keyakinan kesepakatan kita buat, kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Siapa yang membuat? Kita beserta murid-murid. Jadi tidak ada lagi peraturan-peraturan yang kita buat di dalam kelas. Kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Begitu juga dengan segitiga restitusi tadi. Kasus-kasus yang ada dalam anak-anak yang dialami oleh anak-anak tetap kita hadapi dan kita selesaikan secara segitiga restitusi. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya mendengarkan diseminasi yang saya lakukan. Terima kasih atas segala kesempatan dan umpan balik respon terhadap kegiatan yang saya lakukan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah menyediakan kesempatan untuk saya melakukan diseminasi ini di komunitas kita. Ini kegiatan komunitas kita nanti yang akan saya unggah di bukti karya di PMR agar dilihat oleh banyak sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ya. Jadi setelah saya melakukan ini, tahapannya saya akan mengunggahnya di komunitas kita. Nah, kemudian komunitas kita sudah terdaftar di PMR. Nah, nanti banyak sekolah yang menyaksikan kegiatan yang telah saya lakukan ini. Kemudian saya juga akan unggah ini semua ke dalam YouTube. Nanti saya share, Bapak Ibu boleh lihat gambar-gambarnya di YouTube atau kegiatan kita hari ini. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan Pelajaran kita di kelas. Baiklah, berakhir sudah acara kita hari ini, acara diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan Ibu ya. Hari ini Ibu meminta kepada kamu untuk kita sama-sama membuat keyakinan kelas kita yang menurut pendapat kamu masing-masing. Nah, keyakinan kelas kamu apa saja yang ingin kamu sampaikan yang akan menjadi keyakinan kelas, kamu curahkan di dalam sticky note yang akan Ibu bagikan ini. Oke? Paham ya? Nah, di sini Ibu akan bagi, tolong ditulis, jangan di apa ya, di bagian belakang sana nih. Ini harus ditempel. Ini silakan ditulis keyakinan kelasnya yang kalian anggap apa yang akan menjadi. Ya terserah, itu boleh. Ya buat sendiri kata-katanya ya. Keyakinan kelas.